software. Softwarenya namanya Gephi. Gephi ini ya. Nah, software Gephi ini gratis, khusus untuk social network analytics. Nah, software Gephi ini untuk bikin si visualisasi si data network tadi. Nggak pakai program, tinggal ngeload aja. Nah, sebenarnya di internet ada tuh tutorial. Dia bisa ngambil datanya juga dari Gephi juga, tapi saya nggak menyarankan. Karena data dari media sosial tuh noisy ya. Jadi sebaiknya best practice-nya ambil dulu dari Python, bersihin dulu. Karena biasanya kalau kita ngambil data, terutama yang bahasa Indonesia, nanti banyak yang orang Malaysia juga nyangkut tuh datanya. Udah gitu banyak yang jualan. Jualan obat kuat lah, jalan apa gitu, muncul di data. Jadi kita bersihin dulu. Nah, kalau udah dibersihin, nah, bersihinnya saya nggak bisa bahas di sini, nanti kelamaan. Terus kita ekspor ya. Ekspor ke file yang bisa diterima oleh si software ini, software Gephi. Nah, formatnya yang bisa diterima oleh si Gephi ini, CSV bisa tapi terbatas gitu grafnya nanti. Dia bagusnya itu terimanya formatnya namanya GEXF ya, GEXF. Nah, tapi tahu data tuh udah bikin, udah diekspor juga ke GitHub-nya tahu data. Ini juga nanti saya kirim, ingetin saya kalau saya lupa si Python-nya ini. Nah, ini kalau kita jalankan ini ya, kita jalankan ini. Nah, oke, dan maka nanti ada file namanya network 2021.gexf. Nah, ini akan ada, nah ini ya, file gexf ya. Nah, ini file ini kita import nih. Kita import dari buka si Gephi-nya ini. Untuk Gephi, kalian downloadnya, jadi kalian Google aja Gephi download, gitu ya. Nah, di sini kan muncul nih yang pertama nih, download Gephi. Ya, ini saya tutup. Oke. Nah, Gephi itu gratis, open source, dan dia tersedia di Windows, Macintosh, atau Linux. Ya. Jadi dia tersedia semua gratis. Kalian download aja, terus biasa ya. Kalau udah di-download, next, 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 sampai finish. Cuma ada cumanya. Sebelum install ini, install dulu Java. Jadi kalau belum punya ya. Jadi harus JDK 8 ya, jangan yang 17 Java-nya. Jadi, nah ini JDK 8. Kamu harus login dulu ke Java-nya, baru bisa download. Gratis kok loginnya, sign up aja. Ingat yang JDK 8, jangan yang 17, jangan yang terkini, harus 8. Nah, kalau udah install Gephi, terus udah jalankan kayak tadi gini. Nah, sekarang, nah ini open graph file ya, open graph file. Nah, terus pilih tadi file yang tadi kita ekspor dari Python ya. Mana tuh? Saya kebanyakan belajar macam-macam ini. Notebook. Nah, tadi ada network 2021.skexf. Tadi dulu sebentar. Ya udahlah, oke. Ini ya, open ya. Open. Nah, terus habis gitu langsung aja. Ini oke. Oke. Oke, nah pertama-tama kayak gini ya. Pertama-tama grafnya masih apa itu berantakan. Oke, graf ini ya. Jadi nanti kan bentuknya akan kayak gini gitu ya. Akan kayak gini gitu ya. Nah, saya terangkan dulu bahwa si buletan ini kalau orang ilmu komputer nyebutnya node. Orang matematik dan statistik nyebutnya vertex. Nah, maknanya sama aja. Nah, terus isi dalamnya siapa? Ini username. Username. User 1 misalnya, ini user 2, ini user 3, ini user 4 gitu. Nah, garisnya ini apa? Nah, garisnya kalau di sini ini adalah retweet. Itu retweet. Kalau mau yang level advance, yang ini project yang dibayar gede, ini kalau grafik ini garisnya itu adalah follower information. Kenapa sekedar ngerubah retweet jadi follower, kita data scientist minta harganya mahal? Karena untuk dapat satu garis gini itu perlu 1 detik. Padahal kalau grafnya sampai jutaan, kita compute engine-nya ibaratnya biaya cloud-nya itu gede. Tapi nanti informasinya ini banget, kuat banget.
Kalau garisnya retweet kan berarti hanya grafik ini nanti akan menceritakan perbincangan aja kan. Dan sifatnya sementara kalau perbincangan. Misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja kan sementara. Udah selesai ngomongin itu mah ya udah gitu kan. Tapi kalau follower information kan nggak bergantung lagi ngomongin apa aja. Itu berlakunya umum hasil analisanya. Jadi kalau di tahu data, kalau dapat project ya tergantung ya si kliennya minta apa gitu. Nah, kalau misalnya butuhnya ini, biasanya kita minta harganya mahalan. Karena yaitu ngambil datanya, caranya simple di Python-nya. Cuma sih kalau kita jalanin di cloud, ya itu lama itu. Jadi biaya cloud-nya jadi mahal. Dan nggak bisa diburu-buru juga. Paling kalau mau diburu-buru, nanti di cloud-nya itu jalan beberapa ini. Jadi tadi kan kita bisa bikin beberapa aplikasi kan di Twitter developer ya. Nah, kalau yang akun gratis itu bisa sampai maksimum 10 app-nya. Ya. Jadi kalau misalnya mau hemat, ya kita bikin 3 akun developer, terus bikin 30 app, terus jalan semuanya di cloud supaya lebih cepat dapat ini tadi. Apa itu? Mana tadi? Dapat garis-garisnya, garis-garis apa itu follower. Itu kalau yang follower aja. Kalau retweet gampang, cepat kayak tadi. Nah, karena dia retweet, nah pertama-tama misalnya ini user 1, berarti dia nge-retweet user 2, user 3 dia nge-retweet itu tweetnya user 2. Terus di sini user 2 nge-retweet user 4. Terus ada user 5 dia nge-retweet tweetnya user 2. Nah, misalnya begini. Ini kan artinya si user 2 ini kan tenar gitu ya. Tweetnya dia di-retweet banyak orang kan gitu ya. Nah, kan berarti dia tenar dalam tanda kutip itu kalau di ilmu social network analysis kita nyebutnya dia central user. Metodenya namanya centrality analysis. Nah, kita bisa menemukan nih dalam perbincangan Undang-Undang Cipta Kerja, kan tadi Undang-Undang Cipta Kerja kan query-nya. Nah, siapa user yang paling berpengaruh ya? Dilihat dari berapa banyak dia di retweet dan bagaimana hubungannya gitu ya. Nah, ini disebutnya banyaknya garis yang menuju ke suatu user disebutnya in degree. Kalau keluar dia nge-retweet orang lain itu out degree. Nah, supaya grafiknya menarik, yang usernya semakin sentral, semakin penting, maka node-nya kita gedein, kan gitu ya. Nah, caranya gampang kalau di Gephi, nggak perlu pakai pemrograman. Nah, Gephi itu dari segi tampilan, yang ini itu buat ngatur tampilan node sama garisnya. Garisnya itu disebutnya edge. Node sama edge. Jadi warnanya, besarnya itu ngaturnya di sini. Yang di sini untuk ngatur layout. Jadi nanti bentuk grafiknya ini kayak gimana gitu, dibikin cantik gitu. Ininya penyebaran node-nya itu di sini nanti ngaturnya. Yang di sini itu untuk ngatur ininya. Apa nanti akan terbentuk berapa pembincangan, berapa kelompok gitu, perbincangan di media sosial. Itu nanti ngaturnya di sini. Yang di sini ini untuk ngatur, oh ini si buletan ini si user mana sih, user siapa gitu. Nah, itu ngaturnya nanti di bawah sini. Jadi dia terdiri dari 1, 2, 3, 4 panel yang penting ya di Kevi. Nah, terus habis gitu kita mulai nih. Misalnya di sini. Kita lihat di sini dulu. Di sini ding. Kita lihat di sini dulu ya. Node-nya ini kita rubah nih ukurannya kan sama semua jelek. Nah, di sini ada node, ada edge. Kalau node kan berarti buletan-buletannya, edge itu berarti garisnya. Kita node-nya dulu ya. Terus di sini ketika kita klik node, di sini tuh ada di sini tuh ada warnanya, di sini tuh ada ukurannya. Jadi ini tuh warna, ini ukuran gitu ya. Nah, ini jadi misalnya kita atur dulu sekarang ukurannya dulu ya. Ukuran berarti yang ini. Nah, terus kita pilih ranking.
Nah, terus tadi kita pilih in degree. Tadi udah dibahas ya, in degree apa. Nah, cuma di sini ukurannya 1 sampai 4. Kan kurang beragam gitu ya. Supaya misalnya yang user yang penting banget tuh kelihatan beda jauh lebih gede, ya ini kita naikin aja nilainya. Misalnya berapa ya? Coba 50 dulu, terus apply. Nah, kalau kayak gini udah mulai agak beda nih ukurannya. Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kurang inilah, kurang nampak. Kita gedein lagi. Misalnya jadi let's say 75 misalnya. Ini tuh nggak ada. Nah, ini kan udah mulai kelihatan ya, ada yang gede itu. Berarti dia penting nih. Nanti siapa kita lihat. Oke. Nah, ini nggak ada ininya. Ini coba-coba aja sampai dapat kira-kira ya perbedaan yang cukup mencolok ya antara yang user penting sama yang tidak penting di network itu. Misalnya kalau 100, oke 100 aja lah. Nah, oke. Nah, kan gini ya, tapi masih jelek nih, hitam putih. Saya pelan-pelan nih ya. Saya pelan-pelan banget. Ini masih hitam putih, tapi mulai kelihatan ada user yang penting, dia lebih besar, dia sering di-retweet sama orang-orang, ada yang nggak besar gitu ya. Nah, tapi terus kan hitam begini, yang orang UI UX empat banget ngeliat begini, kagak ada indah-indahnya gitu kan. Nah, terus kita warnain. Nah, warnainnya itu gimana caranya? Nah, caranya adalah kita clustering, kita kelompokkan. Jadi di perbincangan Undang-Undang Cipta Kerja tadi, kira-kira ada berapa perbincangan, berapa kelompok perbincangan. Nah, kita bisa pakai yang namanya modularity. Modularity ini sebenarnya nama lain di machine learning clustering, pengelompokan. Jadi di sebelah kanan di sini ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini ada modularity. Ya, di situ terus kita klik aja di situ modularity-nya run. Terus oke aja. Oke, nah di sini terlihat, nah ini ternyata modularity score-nya 0,696. Semakin dekat ke 1, maka semakin mengelompok. Semakin dekat ke 0, artinya kemudian perbincangannya kayak random aja gitu. Nggak ada pengelompokan perbincangan tentang topiknya. Nah, kalau ini ya sedikit mengelompok sih. Yang bagus sebenarnya di atas 0,8 itu kelihatan banget gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Ternyata masih perbincangan tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu ternyata perbincangannya masih ini aja. Masih belum konvergen istilahnya. Nah, kalau sudah, nah ingat ya, kita harus klik ini dulu. Kalau ini sudah di-run, maka dia sini ada angkanya. Artinya kita pernah nge-run. Nah, sebenarnya di memori komputer udah disimpan tuh ada variabel hasil pengelompokan. Nah, gimana caranya supaya hasil pengelompokan ini tadi digunakan sebagai warna bagi si network ini? Nah, berarti karena tadi warna ngaturnya di sini, kita ke sini, ke sebelah kiri lagi. Nah, cuma kalau tadi ini size, nah ini tuh warna ya. Ikonnya kayaknya jelas ya, itu icon kayak chat gitu. Nah, ini tekan ini ya. Nah, terus habis itu pilih partition ya. Partition, setelah itu di sini akan muncul modularity. Kalau ini belum dijalankan, ini tuh nggak ada pilihannya modularity. Jadi urutannya harus benar. Ini dulu modularity, baru ini. Nah, kita pilih modularity. Nah, kan mulai dikasih warna nih, tinggal klik apply. Nah, sekarang agak lebih baik sedikit gitu ya. Agak lebih baik sedikit. Cuma masih berantakan banget. Ya, masih berantakan banget. Yang kelompok pink sama kelompok misalnya coklat tuh belum menyatu gitu. Masih sembarangan aja. Nah, berarti kita kemudian perlu untuk nah itu apa merubah layoutnya gitu ya, layoutnya. Nah, di sini ada banyak algoritma yang bisa dipakai. Biasanya yang paling terkenal itu yang ini, Force Atlas 2. Force Atlas 2 ini kayak baseline-nya gitu, yang sering dipakai. Nah, terus ini ada parameter-parameternya. Nggak ada nggak ada benar salah di sini. Biasanya parameter dasarnya itu kita pakai stronger gravity, terus gravity di sini nilainya agak kecil, biasanya 0,05 gitu. Terus prevent overlap, ya kayak gitu. Terus oke, terus ini klik run. Nah, terus dia mulai ini nih, mulai mencari bentuk ya. Nah ini
agak lama, ditunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu. Nah, ini juga dia kayak Voyan. Dia bisa kita geser-geser nanti ya. Nah, tunggu dulu. Terus, nah kalau mau nge-zoom, itu scroll di mouse-nya. Nah, ini zoom. Kalau mau gerakin, tekan tombol kanan mouse, terus geser gitu. Nah, ini saya zoom lagi, geser lagi. Nah, ini mulai terbentuk ya. Pinggir-pinggirannya mulai terbentuk. Oke, kita tunggu dulu. Oke, tunggu. Nah, udah mulai kan? Yang si purple nyatu ya. Si yang biru juga nyatu, udah mulai. Nah, ini mulai berbentuk. Si yang gray juga sebagian udah ngumpul di luar. Terus ternyata mulai kelihatan tuh ada klaster yang hitam tuh di tengah kan. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, ini tergantung komputernya, bisa lama banget, bisa cepat. Gavi nggak bisa dijalanin di Google Colab ya. Ini soalnya desktop application. Nah, ini terus. Nah, itu yang gray mulai ngumpul ke kanan atas ya. That's good. Kita tunggu sampai gambarnya cukup baik. Karena ditunggu sampai 5 tahun juga dia nggak selesai. Algoritma ini itu dia ngelup terus gitu. Jadi kita akan stop ini nanti ketika kita dapat gambar yang menurut kita cukup baik. Oke, yang hitam tuh mulai ke bawah dia ya, mulai ngumpul ke antar item-item semua. That's good. Yang hijau juga mulai terbentuk hijau di sini ya. Jadi udah mulai jelas nih, yang satu warna tuh udah mulai ngelompok. Bisa kita bantu gitu, geserin kayak gitu. Terus saya geserin aja ya. Tapi kalau aslinya nanti ditunggu lagi dulu ya, sampai ya lebih mengelompok lagi lah antar warnanya itu. Ya kalau ditungguin lama-lama ya akan mengelompok gitu. Oke, sudah. Ini saya stop ya, tapi aslinya tungguin lagi sampai ya benar-benar cukup baik. Ya, cuma kalau kita nungguin ini sampai benar-benar bagus ya takut kelamaan kan. Ya, ini saya stop ya. Saya stop. Oke. Nah, ini udah lumayan lah. Kalau mau pindah-pindahin sendiri juga bisa sih kayak gini ya. Dia kayak Voyan ya, kayak Voyan. Nah, terus sekarang oke, gambarnya udah lumayan cantik nih, tapi kan kita tujuannya data science itu bukan bikin gambar yang cantik, tapi insight-nya apa gitu ya. Nah, kemudian untuk tahu insight-nya apa, berarti kita perlu tahu buletan ini siapa gitu kan ya. Nah, itulah kemudian mulai panel yang bawahnya. Kita kan bawah ini kita atasi dulu panelnya. Nah, di sini ada label, label ya. Label ini maksudnya label si node-nya. Nah, terus kita klik di sini, node. Wah, kok hitam semua jadi begitu? Karena fontnya sama besarnya semua, baik yang node-nya penting sama nggak penting. Lagi pula di sini bold. Orang UI UX kayaknya benci banget sama bold ya. Nah, ini kita ganti jangan yang bold, reguler. Dia reguler, tapi masih ini kan masih hitam begini kayak kumis Paraden. Nah, itu terus kita bisa pilih di sini ada size-nya, jangan sama semua size-nya dong. Kalau note-nya gede, tulisannya gede. Kalau note-nya kecil, ya kecil. Maka pilihnya di sini adalah note size. Nah, kalau udah kayak gini lebih baik lagi. Cuma masih kegedean, ya udah size di sini kecilin. Nah, kayak gitu. Nah, ini much better. Kelihatan ya? Kelihatan note-nya ternyata di perbincangan tentang apa tadi, Undang-Undang Cipta Kerja si Abah Mutar nih, sama siapa nih, Teguh Sutrisno sama Pak Bu JR dan lain sebagainya, itu yang terkena, yang sentral ya, penting. Nah, bisa juga kemudian di sini backgroundnya ganti hitam misalnya, supaya secara estetika lebih menarik lagi, itu juga bisa kayak gini ya, kayak gitu. Nah, ini gambarnya jadi lebih bagus. Terus di sini ada preview ya, kalau mau lebih ininya lagi. Nah, gini jadi gambarnya lebih setelah di apa? Setelah apa itu fix gitu ya. Setelah fix layoutnya, terus setting segala macamnya, kita bisa klik preview.
terus bisa dirubah-rubah di sininya untuk sebelum kita ekspor. Tapi saya nggak mau ke sana dulu, karena bagi data scientist pentingnya adalah informasi apa yang bisa diambil ya. Untuk menginterpretasi ini, itu caranya gini. Jadi klik, eh, misalnya kelompok ini ya, kelompok biru nih, kelompok biru ini kan berarti grup, mana sih? Nah ini nih, saya pakai kuning. Nah ini berarti ada kelompok biru kan, dan yang central usernya si ini nih. Coba kita zoom, siapa sih dia? Si Firdamar 34. Ya, terus kita lihat di data. Di sini ada juga sih data laboratory ya. Data laboratory, terus kita lihat misalnya Firdamar, terus di waktu kapan dia nge-tweet apa. Atau sebenarnya kalau mau gampang, kalau saya, buka aja Twitternya. Terus, buka Twitter. Nah, terus kita baca ada tuh tweet-tweetnya dia apa terkait tentang apa tadi, isu apa tadi, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, terus setelah kita tahu, ya udah kita label itu bahwa si yang biru adalah terkait apa Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, terus si ungu nih yang gede siapa? Terus kita baca, jadi dikasih garis gitu. Terus misalnya misalnya ini bicara tentang upah misalnya. Bicara tentang undang-undangnya gitu. Nah, ini misalnya yang orange bicara tentang apanya misalnya ekonomi kayak gitu. Yang pink bicara tentang apa kayak gitu. Ya, jadi akhirnya kita bisa dapat insight itu tentang perbincangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pewarnaan ini bisa juga pakai sentimen analisis. Jadi misalnya mana yang positif, mana yang negatif itu bisa. Jadi pewarnaan ini nggak harus pakai tadi ya, community detection ya, seperti itu. Nah, kalau udah selesai ya udah tinggal entah screenshot, entah diekspor ya. Terus udah, ini adalah social network analysis pakai Gephi, nggak pakai pemrograman. Nggak terlalu sulit kan ya, nggak terlalu sulit dan cukup menarik ya, cukup menarik.